Hai, selamat sore semua. Ini kelanjutan dari kontenku sebelumnya tentang kenapa orang gak mau liburan ke Filipina. Atau orang Indonesia tuh lebih milih liburan ke Singapura dan Malaysia ketimbang ke Filipina. Atau Thailand ketimbang ke Filipina. Dan akhirnya setelah dipikir-pikir, kenapa ya gitu kan. Secara tiket pesawat mirip-mirip. Akhirnya aku coba diskusi sama AI Gemini untuk bisa menghitung secara detail kira-kira berapa sih biaya atau ongkos liburan dari Jakarta ke Filipina, mulai dari tiket pesawat, penginapan, makanan, tempat wisata dan transportasi lainnya sampai ke jajan-jajanannya. Pada akhir itu akan habis berapa gitu. Dan mungkin kalian juga bisa bandingkan dengan expense yang kalian keluarkan kalau kalian liburan ke negara lain gitu. Jadi dari beberapa elemen gitu ya, kita bisa mengelompokkan jadi 3 atau 4 elemen penting dalam berlibur gitu. Yang pertama, tiket pesawat. Tiket pesawat setelah dilakukan research secara mendalam oleh AI, ada 2 possibility tiket murah yang bisa kalian beli, yaitu melalui Scoot atau Cebu Pacific. Scoot seringkali kasih harga diskon untuk penerbangan internasional, terutama ya ke Malaysia, ke Singapura dan juga Filipina. Harga Scoot itu kurang lebih sekitar pulang pergi sekitar 2.500.000 sampai 2.700.000. Dan rata-rata penerbangan Scoot itu harus transit dulu ke Singapura. Dari Singapura baru dia bawa penumpang lagi ke Filipina. Jadi dibandingkan dengan direct flight, ada satu maskapai penerbangan Filipina yang juga bisa menyediakan direct flight dengan harga yang murah. Kurang lebih hampir sama di harga 2.500.000 sampai 2.700.000. Tapi kalian harus melakukan pembelian sekitar 3 bulan sampai 6 bulan sebelumnya untuk bisa dapat harga yang lebih murah. Jadi 2.500.000 sampai 2.700.000 itu sudah PP untuk ke Manila, dari Jakarta ke Manila. Penerbangannya kurang lebih 4 jam sampai 4,5 jam. Kalau misalnya transit, ya mungkin tergantung transitnya berapa lama. Pengalamanku transit itu ada beberapa variasi, mulai dari 4 sampai 6 jam, ada yang juga sampai 12 jam atau 1 harian penuh. Jadi tinggal gimana maunya kalian. Kalau kalian pilih transit ke Singapura, kalian juga bisa jalan-jalan dulu di Singapura 1 hari baru berangkat ke Manila dengan biaya yang sama. Oke, 1 tiket pesawat ya. Yang kedua, setelah nyampe otomatis penginapan, akomodasi. Kalau kalian datang sendiri atau bersama teman-teman, mungkin kalian bisa pilih akomodasi yang sifatnya hostel atau bed and breakfast yang harganya sangat kompetitif gitu ya. Sangat ekonomis dan mungkin fasilitasnya juga cukup lengkap gitu. Karena ada beberapa hostel-hostel di sini yang memang rajin didatangi turis-turis asing. Dan aku udah pernah cobain 1-2 tempat hostel yang fasilitasnya sangat bagus. Walaupun kamarnya sharing, tapi koper ataupun locker kita dalam posisi yang aman dan fasilitas kamar mandi serta internetnya yang sangat bagus gitu. Ini tergantung kemana kalian akan pergi. Jadi secara akomodasi ada beberapa tempat yang memang majority punya fasilitas hostel atau bed and breakfast. Salah satunya ada di Malate, yaitu yang areanya lebih dekat dengan area Kota Tua ataupun wisata Kota Tua Manila. Atau salah satunya lagi di Makati yang lokasinya lebih dekat dengan wilayah hiburan malam dan juga komplek perkantoran semacam Kuningan dan Tamrin gitu. Jadi tergantung arah tujuannya kemana. Dan budgetnya kurang lebih hampir sama, rata-rata per malam itu mulai dari 400 sampai 1.000 peso. Kalau dikurskan ke rupiah kurang lebih dikali dengan 290 atau 280 rupiah per 1 peso, berarti sekitar 150.000 sampai 300.000 rupiah per malam. Tapi itu sudah include semua, sudah penginapan dengan AC dan ya nggak tahu ya ada breakfast atau enggak. Jadi ada beberapa nama yang bisa kalian coba browsing dari kalian berangkat setelah kalian pesan tiket, yaitu bisa coba di Hop In di Makati
atau The City of Sacred Heart di daerah Makati juga. Dan ada salah satu tempat yang lumayan kelihatan bagus, itu Mad Monkey di Makati, yang secara tempat itu memang mereka buatnya buat wisatawan asing gitu ya, wisatawan yang dari Eropa atau dari Western, karena secara desain dan tempatnya itu bagus sekali. Di bawahnya bar, di atasnya itu tempat penginapan kayak bed and breakfast gitu. Jadi tiket 2.500.000, penginapan satu malam itu sekitar anggaplah paling maksimal sekitar 800 atau 700 peso, dikali 3 berarti sekitar 200 ribu per malam. Dan kalau kalian kurang lebih sekitar 3 hari di sini, berarti 2 malam butuh sekitar 400 sampai 500 ribu untuk penginapan, sudah 2 malam. Berikutnya adalah transportasi. Kalau kalian datang, lagi-lagi kalau datangnya simple sendiri, backpacker atau sama teman-teman, bisa coba pakai Grab. Otomatis yang pertama paling mudah pakai Grab, karena Grabnya bisa langsung kalian activate di sini pakai account yang sudah ada. Dan harga Grab di sini bervariasi mulai dari 50 peso ke atas, dan dia bisa menjangkau banyak daerah di Manila. Walaupun nggak semua area di Manila itu internetnya bagus, tapi paling nggak opsi Grab itu bisa dipakai. Yang kedua, kalau kalian mau coba explore transportasi lokal, kalian bisa cobain jeepney. Jeepney itu kalau di Indonesia kayak angkot lah ya. Tapi jeepney di sini secara harga juga masih tergolong ekonomis. Cuma sekitar 15 peso sampai 20 peso. Berarti sekitar berapa ya? Dikali 3. Ya sekitar 5.000 sampai 6.000-an sekali perjalanan. Kalau memang agak lebih jauh mungkin sampai 20 sampai 25 peso. Jadi kalian bisa explore jeepney, atau kalian bisa coba naik LRT atau MRT. Kalau memang terlihat ada LRT dan MRT, coba sambil browsing aja di Google Map areanya mau kemana, nanti akan ada informasi atau direction dari Google Map mau naik kemana dan kemana. Harga LRT juga cukup ekonomis, sekitar 5.000 sampai 6.000 satu perjalanan, sekitar 1 sampai 2 peron, 1 sampai 2 stasiun. Kalau jauh mungkin bisa sampai 50 peso. Tapi balik lagi, semua terjangkau kalau kalian mau coba explore jalan-jalan ya. Oke, anggaplah satu hari itu bisa jalan-jalan sampai berapa? 3 kali naik jeepney, bolak-balik berarti 6 kali jeepney. 6 kali 20 berarti sekitar 120. Anggaplah habis 200 peso untuk transportasi, berarti sekitar 60.000 sehari. Dikali 3 hari, 60.000 dikali 3 berarti 200.000, 180.000 ya, 200.000. Berarti tadi sudah ada 2.500.000, 400.000 untuk penginapan, 200.000 untuk jalan-jalan. Sudah 600.000 untuk di Manila, ditambah 2.500.000 untuk tiket, berarti udah 3.100.000. Di luar itu ada makanan. Oke. Kalau makanan, opsi paling mudah adalah kalian bisa makan di fast food. Di sini ada yang namanya Jollibee, itu sejenis KFC atau McD. Mereka nyebutnya McDo. Jadi ada McD atau Jollibee yang hampir ada di sekitar radius 500 meter atau 1 kilometer di setiap sudut kota. Dan dia menyajikan banyak menu yang ekonomis juga. Yang paling murah itu nasi ayam goreng plus Coke, itu sekitar 100 peso atau 99 peso, berarti sekitar 30.000 sekali makan. Anggaplah kalian makan itu terus, berarti sehari kalian harus nyiapin duit sekitar 90.000 atau 100.000, tapi sudah makan fast food 3 kali sehari. Dikali 3 hari berarti 300.000, berarti kurang lebih 3.100.000 tambah 300, 3.400.000. Kalian sudah bisa jalan keliling Filipina, keliling Manila. Sudah termasuk biaya tempat tinggal, sudah termasuk transportasi, dan termasuk makan. Sisanya tinggal itinerary, mau kemana. Oke, itinerary, kalian kalau ke Manila itu bisa jalan-jalan ke kota tua yang namanya Intramuros. Karena di Intramuros itu ada beberapa spot lokasi yang merupakan peninggalan dari era jajahan Spanyol dulu. Salah satunya mungkin ada beberapa gereja tua yang cukup besar tapi masih terjaga secara arsitektur atau bangunan sampai saat ini.
kurang lebih hampir 450 tahun umurnya, namanya San Agustin Church. Dan di sekitar situ ada Casa Manila, ada salah satu katedral Manila lagi, apa aku lupa nama ininya apa. Sekitar itu banyak gereja dan bentuknya jalanan di kota tua yang ada gedung-gedung tuanya. Itu kalian tinggal datang ke sana naik apapun, Grab atau Jeepney tadi, dan tinggal menyusuri area Intramuros dengan berjalan kaki, nggak perlu repot. Nggak jauh dari Intramuros itu ada National Museum of Filipina. Itu museum Filipina yang berisi seluruh peninggalan dari zaman Filipina ada dulu ya, dari zaman penjajahan mungkin sampai saat ini. Dan itu gratis, murah, jadi kalian bisa masuk, lagi-lagi nggak bayar. Selama kalian mau jalan kayaknya banyak tempat yang bisa gratisan. Di luar itu ada Fort Santiago, nggak jauh dari Intramuros. Itu semacam benteng, ya benteng dari zaman dulu juga. Intinya kalau memang kalian mau ngabisin waktu di hari pertama di Intramuros, itu bisa muterin satu komplek itu berisi tentang kota tua dan serpihan-serpihan kota di zaman era ancient dulu, history dulu gitu ya. Itu hari pertama. Hari kedua anggaplah sudah bosan nih, udah dapat kota-kota tuanya, sekarang mau lihat wisata apa yang berikutnya bisa dilihat di Manila. Yang kedua mungkin bisa nyobain hunting ukay-ukay. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu kalau ternyata di Manila atau di Filipina itu thrifting itu salah satu komoditi ataupun bisnis terbesar yang menghidupi rakyat Filipina, yang salah satu yang menopang perekonomian Filipina, karena thrifting itu ada di seluruh pelosok negeri, dan bisa dibilang mungkin surganya thrifting itu ada di Filipina, bukan di Thailand atau bukan di Indonesia, malah lebih banyak di Filipina. Kenapa? Secara stok itu merajalela, banyak sekali stok untuk thrifting, mulai dari barang-barang dari Hong Kong, mulai barang-barang dari Korea dan Jepang, dan brandednya itu asli, karena aku sudah muter di beberapa kota di Filipina hanya untuk mencari thrifting, dan kita dapetin banyak sekali barang-barang yang legit, bagus, kualitasnya super premium, mungkin hanya dent dikit karena pernah dipakai, dan bahkan ada beberapa barang yang belum pernah dipakai sama sekali. Dan memang harganya berbeda gitu. Tapi dengan barang-barang branded itu tidak membuat harganya itu jadi naik melambung jauh, tidak affordable ya, tapi tetap harganya masih affordable, make sense. Bahkan kalau itu dijual di Indonesia mungkin tempatnya bisa laku dalam waktu seminggu atau 2 minggu gitu ya, seluruh stoknya yang baru datang dari Korea atau dari Hong Kong tadi. Jadi coba hunting ukay-ukay, banyak lokasi tempat yang unik untuk ukay-ukay, mulai dari Cubao atau dari area Quezon City, Anunas Mall namanya. Di Cubao itu ada di Cubao Expo dan beberapa area di sekitar Cubao. Kalian bisa browsing dulu atau tanya nanti ke aku kalau butuh lebih detailnya. Sepatu Nike, bahkan sepatu Gucci, Dior, Louis Vuitton itu ada dan real, asli. Mungkin harganya ya sejuta 2 juta, tapi kalau dibandingin aslinya kan mungkin kita nggak bisa afford ya. Jadi coba sekali-sekali datang ke Filipina buat hunting thrifting, itu worth it. Jadi kalian bawa baju sedikit aja, mungkin baju buat 1-2 hari aja, tapi sisanya barang-barang thrifting langsung langsung di laundry di sini. Oke, itu hari kedua, mungkin bisa hunting thrifting sekalian juga main ke SM Mall, SM MOA, Mall of Asia. Ini salah satu mall terbesar di Asia Tenggara dan bahkan Asia. Dulu konon katanya pernah menjadi mall terbesar di dunia karena secara ukurannya sangat besar. Mungkin ya kalau kita bandingkan sama Mall Kelapa Gading, ada Gading 1 sampai Gading sekian. Tapi kalau ini cuma satu nama, SM Mall of Asia, dengan lokasi landscape yang terbagi jadi beberapa mall, dan di belakangnya nanti ada sejenis amusement park yang dia sebut dengan nama SM by the Bay. Jadi kalian bisa juga main hiburan-hiburan atau wahana-wahana yang ada di bay-nya dari SM Mall of Asia. Jadi hari kedua itu bisa kalian combine tuh antara hunting ukay-ukay langsung ke SM Mall of Asia, atau ya udah ukay-ukay aja seharian.
hari ketiga sebelum berangkat, karena biasanya penerbangannya malam ya kembali ke Indonesia. Jadi dari pagi kalian bisa main ke SM Mall of Asia atau seputarannya untuk bisa lihat-lihat. Atau kalau memang kalian nginapnya di Makati, kalian bisa main ke Ayala Triangle Gardens. Itu sebuah central garden di tengah-tengah Makati yang bentuknya segitiga, dan itu di tengah-tengah gedung-gedung tinggi. Tempatnya sangat terawat, bagus, dan buat foto-foto itu super instagramable. Again, total tadi biayanya berapa tuh? 2.500.000 untuk tiket, akomodasi 400.000 2 hari, naik apa namanya tuh, jeepney dan lain-lain sekitar berapa tadi, 200.000, berarti sekitar 3.100.000, tambah makan tadi sehari butuh 100.000 dikali 3 300.000, berarti 3.400.000. Sisanya ya bisa buat jajan-jajan dan yang lain-lain. Jadi intinya kalau kalian sudah punya 3.400.000 rupiah, kalian sudah bisa jalan-jalan di Manila dan udah bisa makan. Oke, nanti kita lihat opsi lainnya. Bye bye.